Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Kang Ai Channel. Tentunya bersama saya hari ini, Kang Ai ya akan berbagi dengan adik-adik sekalian pembahasan 5 soal TIU numerik dan juga psikonumerik ya. Adik-adik sekalian, sebelum kita mulai, terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini, like, comment, share, dan juga menghidupkan loncengnya. Semoga adik-adik diberikan kesehatan yang prima, umur yang berkah, ilmu yang bermanfaat, serta sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita ketemu lagi ya. Kita akan bahas 5 soal kembali, soal-soal numerik ya, baik itu psiko atau SKD TIU ya. Baik, adik-adik sekalian, kita punya soal yang pertama. Ini ada Ahmad dan Beno mendaftar asuransi kesehatan dengan besar premi yang sama. Oke. Apabila Ahmad menerima gaji sebesar 3.500.000 harus dipotong berapa? 5% ya. Berapa gaji Beno jika potongan preminya itu sebesar 4%. Baik, adik-adik sekalian. Yang pertama, kita tuliskan dulu yang pertama yang diketahui bahwa preminya antara Beno dan Ahmad ini sama. Berarti dari sini kita tulis dulu ya. Jadi dari sini kita punya premi Ahmad. Oke, itu sama dengan premi Beno. Gitu ya. Oke. Gimana dapatnya premi ini? Ternyata memotong gaji ya. Ahmad itu dipotong 5%, berarti kan 5/100 dari gajinya dikalikan dengan 3.500.000. Ini potongannya deh ya, ini preminya. Kemudian sama dengan premi Beno, itu gajinya kan kita nggak tahu, misalkan ini B ya, ini Beno, dikalikan dengan 4%, berarti 4/100. Oke, ya. Coba kita buang dulu nih ya, ini buang sama ini, biar hilang. Oke, ya. Nah, sekarang kita kalikan aja, kita punya 35 kalikan dengan 5, ya. Berarti 35 dikalikan dengan 5. Ini 5, ini 2 ya. 3 kali 5 itu berapa? 15 ya. 15 tambah 2 berarti 17. Oke. Kita punya 175. Ya. Nolnya ada 5. Jangan lupa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti 17. B kali 4. Nah, berarti B 4B ya. Maka kita punya B-nya adalah 17.500.000. Adik bagi dengan bagi 4. Nah, berapa kira-kira? Kita cek. Berarti 17.500.000 ya. Kita bagi 4. Yang mendekati kan 4 deh ya. 4 kali 4 kan 16 ya. Oke. Yang 4 berarti kemungkinannya ini sama itu. Ya kan? Kemudian kita kurangi ya. Ini 5. 7 kurang 1 ya. Ini 0, kemudian 5-nya turun. Oke, berarti 15 bagi 4 itu berarti 3 ya. 3 kali 4 itu kan 12. Nah, berarti yang 4, 3. Nah, udah jelas nih. Jawabannya yang D gitu ya. Tapi coba kita lanjutkan ya. Berarti ini 3 deh ya. Oke, 30. Kemudian 30 bagi ini 8. Berarti ini 20. 20 ya. Dikurangi lagi berarti jadi berapa? 28 ya. Berarti 2, 20. Berarti ini nanti 5 jadinya 20. Oke. Berarti kita punya B-nya itu adalah 4385. Jangan lupa di situ adalah nolnya ada 3 ya. Karena tadi sudah kepake. Berarti 1, 2, 3. Jadi 4.385. Ya. Gitu adik-adik ya. Jadi yang pertama, kalau ada model seperti ini, mari kita telah dulu soalnya gitu ya. Yang diketahui seperti apa, kemudian dari yang diketahui itu adik tinggal turunin aja pelan-pelan gitu ya. Konsepnya gitu. Sehingga nanti akan ketemu proses perjuangan. Jangan lupa pembagian perkalian harus cepat ya. Karena untuk SKD dan mungkin kepolisian itu waktunya mungkin sekitar hanya 1 menit tidak sampai ya. Makanya harus betul-betul dipersiapkan dengan baik. Perkalian, pembagian itu harus di luar kepala. Sehingga ketika ngalihkan atau membagi itu lebih cepat waktunya. Ya, oke, gimana? Gampang bukan? Oke, mantap. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk pada soal nomor 2 ya. Di sini ada bentuk persen ya. Oke. Yang pertama kita punya bahwa
Jika 20% dari S adalah 4M, kita tuliskan ya, bahwa 20% itu kan berarti 20 per 100 deh ya. Kita kalikan dengan S, itu katanya 4M. Nah, kemudian yang kedua, sedangkan 30% berarti 30 per 100 dari S, berarti kalikan S, itu sama dengan 2N. Oke. Yang ditanya berapakah persen M plus N dari S? Maka adik cari dulu M sama dengan, N sama dengan gitu ya. Karena di sini dalam bentuk M plus N begitu ya. Berarti dari sini pertama kita bagi dulu nih. Seret. Kita bagi 100 bagi 20 berapa dek? Ini 1 ya. Berarti 5. Oke. Berarti kan kita punya 5 nih. Berarti kan kita punya 1/5 sama dengan, kalikan S sama dengan M. Berarti M-nya itu sama dengan, berarti ini kalikan ke bawah. Kali silang kan? Berarti kita punya 1/20. 5 kali 4, 20 kan? Ini S. Udah? Oke. Berarti 1 kali. Kemudian, atau kita tulis saja lah, M-nya itu sama dengan S per 20. Ini yang pertama. Sedangkan N-nya, ini coret kan nggak bisa dibagi ya. Dicoret aja. Berarti ini kan kalikan sebelah nih. Kalikan ke belakang, ke bawah maksudnya ya. Berarti N itu kita punya 3 per 20. 2 kali 10 ya. Ini S. Nah, sehingga N-nya itu dalam bentuk 3S per 20. Oke, sekarang sudah kita punya N-nya berapa, kemudian M-nya berapa. Sekarang yang diminta adalah berapakah persen M, ya, kita cek persen M plus N dari S. Berarti rumus yang dipakai adalah, dari sini kita punya, berarti M plus N, M plus N, jangan lupa dibagi dari S, karena ditanya persentase ya, maka dikalikan 100%. Nah, ini dia. Jadi, untuk mengetahui, untuk mencari berapakah persentasenya, maka jumlahkan M dan N, karena yang diminta berapakah persen dari M dan N dari S, begitu ya, maka dibagi dengan S, kemudian kalikan 100%. Sehingga tinggal kita masukkan. Berarti jadi berapa? Ini M-nya adalah S per 20 ditambah dengan 3S per 20, begitu ya. Oke. Kemudian dibagi dengan S, ya. Jangan lupa dikalikan dengan 100%. Iya, betul sekali ya. Oke. Berarti ini kan jadinya berapa, dek? S tambah 3S berarti kan 4S ya. Berarti ini 4S. 4S, jadi biar tidak sama dengan 5 ya. Dibagi dengan 20. Nah, ini kan pembagian sama pembagian, ini kan sama saja dengan dikalikan dengan 1/S deh ya. Nah, gitu ya. Kemudian kalikan lagi dengan 100%. Oke. Nah, sekarang S-nya kan sama nih. S-nya sama nih. Berarti boleh dong kita coret ya. Ini kita curek ya. Ini kita curek. Sehingga tinggal 4/20. Nah, sekarang 0-nya kita buang dulu. Oke. Sekarang 10 bagi 2 berapa, dek? 10 adik bagi 2 adalah 5 ya. Sekarang kita punya nilainya adalah 4 kali 5. 4 kali 5 berarti nilainya adalah 20%. Oke. Jadi, ketika ditanya persentase, ingat rumus ini. Ingat-ingat nih ya. Jadi persentase misalkan modelnya gini ya. Kita ditanya persen A dari B, gitu ya. Maka itu kita punya A per B kalikan 100%. Itu modelnya ya. Jadi ingat-ingat nih. Oke. Ya. Gimana? Gampang bukan? Mantap ya. Sekarang jawabannya berarti yang B. Oke. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk pada soal nomor 3 ya. Di sini ada soal pola bilangan. Oke, ada barisan bilangan begitu ya. Kemudian dicari berapakah dua suku yang kosong di sana ya. Nah, adik-adik sekalian, apa yang perlu dilakukan ketika ada soal model seperti ini? Coba saya tuliskan kembali soalnya ya. Kita punya berapa? 2, kemudian 3, ini 4, ini 4, ini 4, begitu ya. Kemudian 5, ini 8, ini titik-titik ya, ini juga titik-titik, kemudian 16, ini 6. Oke. Nah, apa yang kita lakukan kalau pola bilangan itu kan berarti kita cari dulu selisih yang berdekatan. Ya, kira-kira berpola tidak, selisih yang berdekatan. Kita cek nih. Ini berarti kan plus 1 nih. Ya, kemudian plus 1 lagi. Oke.
plus 0, ya kan? Plus 0, kemudian plus 1, kemudian plus 3. Kan tidak berpola, ya. Kalau tidak berpola, nggak usah. Kita cek lagi yang kedua. Yang kedua berarti kita lompat. Ini tidak. Ini tidak, ya. Berarti lompat 1. Nah, kalau lompat 1 kan berarti kan plus 2 atau kali 2 boleh lah, ya. Ini plus 0. Kemudian ini plus 4 atau kali 2 plus 0. Plus 0. Nih, ini plus 4 nih. Kemudian ke sini harus plus berapa? Plus 0 atau gimana? Kan ragu juga kan? Karena tidak ada perulangan yang bisa kita buat bahwa itu merupakan solusi di belakangnya, gitu ya. Jadi ini pun juga tidak. Oh, terus gimana dong? Nah, kita coba ini sekarang. Kalau tadi lompat 1, sekarang coba kita lompat 2. Nah, lompat 2 gimana? Ke sini. Oke. Ini bisa plus 2 atau kali 2? Plus 2. Tapi cek dulu ya. Kalau lompat, lompat 2 kok ke sini? Sini deh ya. Oke. Ini kan plus 2. Oke. Kemudian ini plus 4. Kan rada jauh ya. Mungkin kali 2 mungkin. Kali 2. Ini kali 2. Kemudian ke sini seret. Nah, ternyata ini juga kali 2. Oh, berarti polanya itu udah ketahuan nih. Berarti lompat 2. Lompat 2 angka di 5 atau 3 ya langsung ya. Ini melompati 2 bilangan sebelumnya ya. Berarti coba kita cek sekarang lompat ke sini seret. Nah, oke. Ini berarti kan plus 1. Karena kali 2 kali 2 kali 2, maka ini juga harus ke sini harus plus 1 nih. Plus 1. Gitu. Ya kan, kalau plus 1 kan jadi berapa? Jadi 5 kan? Oke, kita punya 5. Kemudian ke sini juga seret. Harus plus 1 juga. Nah, ternyata sama. Oke, berarti sekarang tinggal yang terakhir. Yang terakhir dari mana? Dari ini sekarang. Ini kan sudah ya. Ini yang sekarang seret ke sini. Oke, sama ini. Berarti kan dia plus 1 ya. Oke. Kemudian ini ke sini lagi, seret. Nah, ini ke sini ya. Berarti harus plus 1 juga. Maka kalau plus 1 jadinya ini 6. Oke. Kalau ditanya lagi berapakah caranya, maka ini juga nanti harus plus 1. Jadinya ini 7. Tapi bukan ini kan yang ditanya. Yang ditanya kan ini. Ini sama itu. Ya kan? Oke. Jadi gitu deh ya. Jadi kalau pola bilangan itu yang pertama nih. Kita cari selisih 2 bilangan yang berdekatan. Itu yang pertama. Selisih 2 bilangan berdekatan. Ini kan? Dicari selisihnya begitu. Tambah berapa atau kurangnya aja boleh ya. Kemudian kalau misalkan ternyata tidak ada polanya, tidak berpola begitu ya. Polanya acak begitu. Lompat 1. Lompat 1 ke sini. Lompat 1 ke sini. Kalau nggak acak juga lompat 2. Nah, bisa jadi sih dia kalau nggak dia lompat 3. Tapi kalau lompat 3 itu pasti soalnya panjang gitu. Ini kan harus lompat 3 kan panjang. Nanti panjang lagi ke sini gitu. Bisa jadi mungkin, tapi jarang sih gitu ya. Ketika memang lompat 2, lompat 3 sudah nggak ada, maka adik harus cari pola yang lain. Oke, ini apa jawabannya? 5 dan 6, berarti jawabannya yang B. Oke. Gimana, gampang bukan? Mantap. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk pada soal nomor 4. Ini soal tentang debit ya. Oke, adik-adik sekalian, kalau soal tentang debit ini, ketika adik lupa, adik lihat aja satuannya. Itu sudah menggunakan rumusnya. Itu sama saja dengan kita tahu itu rumusnya ya. Yang ditanyakan debit minyak tanah tersebut dalam satuan meter pangkat 3 kubik ya per jam. Oke. Yang pertama coba kita cek dulu. Suatu tangki minyak itu berisi 6.000 liter. Seluruh minyak ini tangkinya ya, 6.000 liter. Kemudian seluruh minyak tanah tersebut dialirkan dalam drum selama 30 menit. Debit minyak tanah dalam satuan jam. Jadi debitnya itu kita tulis dulu ya. Debit itu kita punya satuannya dalam bentuk meter pangkat 3 per jam. Nah, jadi kalau adik lupa rumusnya gitu ya. Ini kan sudah sebetulnya dalam bentuk rumus deh ya. Apa rumusnya? Kita punya meter pangkat 3 ini kan volume. Nah, volume nih. Ya kan? Kemudian jam itu kan waktu. Nah, berarti kita punya debit itu sama dengan volume per waktu ya. Nah, kemudian yang kedua yang harus diingat adalah perlu diketahui bahwa satuan yang diproses nanti itu harus sama. Ya, harus sama. Di sini kan kita punya volumenya, kita tuliskan ya, volumenya itu kan kita punya adalah 6.000.
6.000 liter. Gitu ya. Nah, sekarang ini kan padanannya adalah ini sama dengan 6.000 desimeter pangkat 3. Deal ya? Oke. Jadi 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Ya. Kemudian, dari soal ini ternyata satuannya dalam bentuk meter. Berarti ini harus diganti dulu ke dalam bentuk meter. Desi ke meter itu naik 1. Ya, ini meter, kemudian ini desimeter. Berarti kan naik 1. Ya. Karena ini pangkat 3, nak. Kalau pangkat 3, pangkat 1 berarti kan kali 10. Kali 10. Kalau pangkat 3 berarti kalikan 1000. Berarti nolnya 3. Gitu ya. Sorry, dibagi ya kalau ke kalau ke atas ya. Jadi sorry. Dibagi. Nah, kalau turun dia kali 1000 ya. Oke, berarti ini adik bagi nih. Berarti kita punya kalau misalkan dia dibagi, maka 6.000 desimeter pangkat 3 adik bagi dengan 1000 gitu ya. Maka ini jadinya 1 meter pangkat 3. Sorry, 6. 6 bagi 1000 ya. 6.000 bagi 1000 maksudnya. 6 meter pangkat 3. Oke. Kemudian yang kedua, waktunya, waktu ini T berarti ya. Waktunya itu di situ 30 menit. Nah, 30 menit. Sedangkan di soalnya dalam bentuk jam. Ya kan? Maka biar diganti jam, itu kan kita punya data bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Gitu kan? Oke. Berarti 1 menit itu berapa dek jadinya? 1 menit itu berarti 1 per 60 jam. Gitu ya? Oke. Berarti ini kita punya 30 adik kalikan dengan 1/60 jam. Nah, jadi berapa nih dek? Dicoret ya. Sedangkan 3 bagi 6, ini 1, ini 2. Oh, berarti kita punya setengah jam. Oke. Dari sini mari kita masukkan ke rumusnya gitu ya. Maka dari sini kita punya debit itu adalah, kan volume nih ya. Volumenya di sini kita punya 6 meter pangkat 3. Adik bagi dengan waktunya, T-nya adalah setengah jam. Oke, setengah jam ya. Karena kita punya bentuk pembagian seperti ini, bisa dibuat perkalian, tapi jangan lupa dibalik ya. 2/1 jam. Kemudian ini meter pangkat 3 seret. Gitu ya. Sehingga 6 kali 2 berapa dek? 12 meter pangkat 3 per satuannya per jam. Oke. Ya. Ada jawabannya? Jawabannya yang A ya. Oke, gimana? Gampang bukan? Oke, mantap. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk pada soal yang terakhir ya, soal nomor 5. Di sini ada 3 pria ya, 3 pria, 4 wanita duduk mengelilingi meja bundar. Oh, berarti ini siklis ya, meja bundar. Berapa banyak susunan duduk yang berbeda jika wanita harus selalu berdampingan? Oke, kalau siklis kan modelnya gini deh ya. Siklis modelnya gini ya. Jadi kalau misalnya ini 1, 2, 3, 4, sampai dengan N gitu ya. Banyak cara mereka duduk, itu berarti kita punya N-1 faktorial. Oke, ini ingat-ingat nih. N1, N-1, berarti harus dikurangi 1 ya. Faktorial. Nah, kemudian faktorial itu adalah perkalian bilangan asli. Jadi kalau misalkan 5 faktorial itu berarti kan 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1 gitu ya. Tinggal kalikan aja. Nah, sekarang bagaimana ketika ada sebuah soal nih, 3 pria dan 4 wanita. Oke. Berarti misalkan ya, pria 1, pria 2, pria 3, W1, W2, W3 gitu ya, sama W4 gitu ya. Berarti kan ada 7 semua ya. Oke. Kemudian katanya mereka duduk melingkar, banyak cara mereka duduk dengan susunan yang berbeda dan wanita harus selalu berdampingan. Oke. Kalau dia tidak ada syarat, berarti kan ada 7 min 1 faktorial ya. Karena tidak ada syarat, berarti terserah mau duduk gimana aja, gitu kan. Tapi karena ini ada syaratnya, ini itu harus berdampingan. Artinya apa? Ini tidak boleh misah, deh. Ini tidak boleh misah. Artinya apa? Dia dihitungnya satu kesatuan. Berarti ini ngitungnya 1 nih. Ini 1 nih. Ngitungnya 1. Ini 1, berarti 2, 3, 4. Berarti dari sini kita punya banyak cara ya. Itu adalah, berarti kan ada 4. 4 berarti min 1. Jangan lupa. Oke, karena ada 4 kelompok ya jadinya ya. Faktorial. Nah, kemudian yang kedua, ini belum selesai. Adik kalikan lagi masih.
Kalikan berapa, Kang? Kalikan, memang wanita ini dia berdampingan, tidak misah. Tapi kan posisi bisa jadi kan, wanita 1 ada di sini, wanita 2, wanita 3, ya kan, wanita 4 bisa di sini, atau 4-nya di sini, kadang 4-nya di sini, gitu kan. Berarti kan bisa muter nih. Bisa muter begini. Nah, tapi kan ini muternya tidak melingkar gitu kan. Berarti karena dia bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, berarti pakai permutasi 4, permutasi 4. Atau langsung aja lah ya. Kalau dia ada 4 orang, maka karena dia bisa muter menempati setiap tempat duduknya, berpindah maksudnya ya, bukan muter karena dia tidak muter kalau di sini, karena tidak nyambung di sini ya. Maka dikalikan karena ada 4, maka kalikan lagi 4 faktorial. Kalau misalnya ada 3 orang misalkan yang berdampingan, maka kalikan 3 faktorial ya. Sehingga dari sini kan kita punya ini kan 3 faktorial nih, kalikan 4 faktorial. Coba kita masukkan deh. Ini 3 kali 2 kali 1 ya. Kemudian kali lagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, kita cek. 3 kali 2 itu kan 6 deh ya. Kemudian dikalikan dengan ini 12 kali 2, 24 ya. Berarti kalau dikali 6 kali 4 itu 24. Simpan 2, 6 kali 2, 12, tambah 2 berarti 14. Maka jawabannya adalah 144. Jawabannya yang benar kita punya adalah yang C. Gimana? Gampang bukan? Adik-adik sekalian, mungkin itulah yang bisa saya berikan hari ini. 5 soal ya. Jadi selalu ditunggu. Setiap harinya insyaallah akan saya update 5 soal psiko dan juga soal TIU di sana. Adik-adik sekalian yang sudah subscribe, terima kasih, saya ucapkan kembali ya. Sudah like, komen juga, ada unek-unek silahkan bisa komen di bawah ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu untuk adik-adik. Jangan lupa terus jaga kesehatan ya, istirahat yang cukup, olahraga jangan lupa. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, pembahasan selanjutnya tentunya bersama saya Kang Aye di Kang Aye Channel. Sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.